Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 2020A Universitas Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Nama saya Aulia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2001325. Hai, nama saya Nurul Hanifah, nomor induk 2000899. Saya Rion Juniawan dengan nomor induk mahasiswa 2003552. dan saya sendiri Adi Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 23627 akan menjelaskan tentang bab 8 menuju kebahagiaan yang terdapat dalam buku Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral karya Franz Magnus Suseno. Selamat menyimak. Bab 8 menuju kebahagiaan. Prinsip dasar bagi segala tindakan kita adalah agar kebahagiaan tercapai. Dalam bab ini terdapat 3 teori. Di 2 teori pertama menjelaskan bahwa yang mengusahakan kebahagiaan itu ditindak oleh diri sendiri, yang mana teori ini merupakan kelompok teori egoisme etis. Sedangkan untuk teori yang ketiga menuntut agar kebahagiaan diusahakan bagi semua orang yang terkena oleh akibat dari tindakan kita. Ketiga teori tersebut adalah hedonisme, teori pengembangan diri, dan utilitarisme. Hedonisme etis. Dari asal katanya, hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang berarti nikmat atau kenikmatan. Hedonisme bertolak belakang dari anggapan bahwa hidup seala kadarnya sehingga mendapatkan kebahagiaan. Dengan dikuatkan oleh para filsuf Yunani dengan pandangan bahwa tercapainya kebahagiaan mesti menjadi tujuan kehidupan manusia, dan oleh karena itu manusia hendaknya hidup dengan satu cara yang mendekatkan pada kebahagiaan itu sendiri. Dengan pertimbangan yang mendasari etika kebahagiaan, seperti kebahagiaan adalah tujuan pada dirinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengatasinya selain diri itu sendiri. Dengan ini masuk akal saja jika kita diarahkan kepada usaha untuk mencapai kebahagiaan. Kekhasan hedonisme. Yang khas bagi hedonisme adalah anggapan bahwa orang menjadi bahagia atas kenikmatan yang dicapai dan menghindari apapun yang bersifat menyakitkan perasaan. Sampai saat ini, hedonisme seringkali mempunyai pandangan buruk dan biasanya dianggap amoral. Tetapi, untuk menilai hedonisme dengan tepat, dengan cara agar tidak mengikuti segala dorongan nafsu begitu saja, melainkan agar kita dalam memenuhi keinginan-keinginan yang menghasilkan nikmat itu disikapi dengan bijaksana dan seimbang, dengan dapat menguasai diri tentunya. Kemudian terdapat teori hedonisme psikologis, yang mana teori ini mengatakan bahwa manusia bagaimanapun juga hanya mencari nikmat dan mau menghindari perasaan yang tidak enak saja. Manusia dianggap hanya menipu diri apabila bertindak demi cita-cita luhur atau demi kebahagiaan orang lain. Dengan maksud lain, hedonisme psikologis ini adalah sebuah teori yang tidak mempercayai bahwa manusia dapat betul-betul tergerak oleh cita-cita yang luhur ataupun dorongan untuk membantu orang lain. Menurut mereka para filsuf hedonisme, manusia pada hakikatnya seorang egois yang hanya mencari nikmat saja, tetapi menjadikan kebaikan sebagai alibi dalam melancarkan prakteknya. Tanggapan terhadap hedonisme. Pertama, jika dilihat dari dorongan spontan, dengan maksud segala macam kebutuhan fisik, insting, nafsu, dan emosi yang terus-menerus pasang surut dalam diri individu, dapat terlihat bahwa tidak mungkin mengembalikan semua dorongan itu pada keinginan mencari nikmat dan penghindaran perasaan menyakitkan saja. Bahkan, ada cukup banyak dorongan yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan nikmat atau bahkan hanya terasa menyakitkan apabila diikuti. Lebih tepatnya, harus dikatakan bahwa pencapaian nikmat bukan sebuah dorongan spontan tersendiri, melainkan segala macam dorongan nafsu, rasa tertarik, yang apabila dipuaskan dengan sendirinya menghasilkan rasa nikmat. Kedua, jika dilihat dari sifat manusia yang tidak bertindak semata-mata karena merasa terdorong, dengan kata lain, manusia bertindak berdasarkan pertimbangan yang ada. Manusia bertindak secara rasional, berhadapan dengan berbagai dorongan yang kemungkinan alternatif dalam bertindak demi mengambil sikap dengan nilai yang tepat. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa hedonisme psikologis tidak dapat dipertahankan,
yang berdasarkan anggapan bahwa manusia dalam segalanya hanya mencari nikmat dan menghindari perasaan tidak enak, tidak sesuai dengan kesadaran yang langsung kita sendiri. Garis pokok dari anggapan hedonisme etis ini adalah bahwa manusia akan bahagia apabila ia mencapai perasaan nikmat sebanyak mungkin dan menghindari perasaan-perasaan tidak enak. Adapun dua pertimbangan terhadap anggapan ini. Pertama, kebahagiaan dan perasaan nikmat memiliki perbedaan dalam jumlahnya. Nikmat merupakan kesenangan atau perasaan enak yang dirasakan apabila sebuah kecondongan terpenuhi. Sedangkan kebahagiaan adalah sebuah kesadaran puas dan gembira berdasar pada keadaan kita sendiri. Rasa nikmat yang intensif dapat membuat seorang individu melupakan bahwa kita sudah lama tidak bahagia, bahwa kita sebenarnya hampir putus asa, akan tetapi tidak dapat menghilangkan kebahagiaan itu. Begitu perasaan nikmat selesai, perasaan tidak bahagia malah semakin mencekam. Jadi percuma orang mencari kebahagiaan dengan terus-menerus mengejar kenikmatan. Kedua, nilai dan pengalaman. Yang paling mendalam dan dapat membahagiakan, semua pengalaman memerlukan kesediaan untuk menahan diri. Pengalaman-pengalaman yang paling bagus dan bernilai biasanya harus dapat diperoleh melalui pengorbanan dan perjuangan. Orang yang selalu mau menghindari perasaan-perasaan tidak enak adalah orang yang tidak mampu untuk berjuang, dan tanpa perjuangan hidup kita menjadi hampa. Materi yang selanjutnya adalah etika pengembangan diri. Masih seputar pertanyaan sebelumnya, yaitu apa yang bisa membuat manusia bahagia? Selain dengan nikmat, lalu dengan apa lagi? Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam nilai. Jadi, kita tidak akan bisa bahagia apabila kita hanya mencari satu nilai saja dalam kehidupan kita. Apalagi apabila nilai tersebut bersifat indrawi dan terbatas. Tetapi bukan berarti kita harus mencapai semua nilai tersebut. Yang terpenting adalah agar kita tidak demi nilai yang rendah, kita menutup kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dan tentunya lebih membahagiakan. Jelaslah bahwa manusia dianggap seorang manusia yang utuh apabila nilai atas jasmaninya tidak asing baginya, seperti kebenaran dan pengetahuan, kesosialan, tanggung jawab moral, estetis, dan religius. Yang selanjutnya adalah tahap mengembangkan diri. Kita hanya dapat bahagia apabila kita tidak berafiksasi pada nikmat saja. Gagasan ini dirumuskan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, kita tidak akan bahagia apabila kita hanya secara pasif menikmati segala-galanya yang sudah tersedia, melainkan kita dapat bahagia apabila kita secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan kemampuan yang kita miliki. Jadi, kita tidak akan bahagia kalau kita terus duduk, bermalas-malasan, dan menikmati segala kemewahan yang sudah tersedia. Memang, bagi orang-orang yang setiap harinya harus bekerja keras dari pagi hingga malam untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, gagasan tidak bekerja keras dan bermalas-malasan adalah suatu hal yang sangat mengasyikkan. Tetapi pada kenyataannya bahwa sebenarnya orang itu tidak tahan atau tidak bisa yang namanya berlibur berkepanjangan. Kemalasan, tidak berbuat apa-apa, terus dilayani dalam kemewahan merupakan suatu hal yang sangat membosankan. Jadi, pada intinya yang paling membahagiakan apabila kalau kita dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga bakat-bakat yang kita miliki menjadi suatu kenyataan. Kebahagiaan dapat tercapai apabila kita mengaktifkan atau mempergunakan bakat-bakat kita tersebut. Gagasan ini mempunyai implikasi jauh dan menjadi salah satu paham fundamental etika sampai sekarang, bahwa pada dasarnya manusia bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Maka salah satu kewajiban dasar bagi manusia adalah mengembangkan diri mereka. Erich Fromm
mengungkapkan bahwa mutu kehidupan kita ditentukan bukan dari having, melainkan being. Tahap selanjutnya adalah tahap melepaskan diri. Di sini kita berhadapan dengan pertanyaan bagaimana cara manusia berkembang. Menanggapi pertanyaan tersebut, kita dihadapkan dengan sesuatu yang bersifat dialektis, yaitu justru kita akan semakin berkembang ketika kita tidak memikirkan perkembangan diri kita. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena semakin kita prihatin dengan perkembangan diri kita sendiri, kita akan terus berputar mengitari diri kita sendiri. Seseorang yang terus memikirkan pengembangan dirinya, dia akan selalu dihinggapi oleh rasa khawatir. Dia akan terus bertanya, apakah dalam tugas ini potensi dan bakatnya akan berkembang atau tidak. Di sini, kita harus berani melepaskan diri dan memalingkan pandangan ke dunia luar. Karena manusia berkembang tidak melulu di dalam pusarannya diri sendiri, melainkan dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Misalkan, orang yang dapat menomorduakan kepentingannya dan memberanikan diri sepenuhnya pada di mana dia dibutuhkan. Justru di situ, dia akan menyadari bahwa dengan sendirinya dia akan berkembang. Kita akan berkembang apabila kita menomorduakan kepentingan kita demi manusia-manusia yang dipercayakan kepada kita. Orang yang selalu mencari diri sendiri tidak akan menemukan diri, sedangkan orang yang melupakan diri demi menjalankan tugas demi orang lain dan demi kebahagiaan orang lain, justru itu yang akan menemukan diri. Kita akan berkembang betul apabila perspektif kita tidak lagi egois. Kalau pengembangan diri kita sendiri sudah bukan menjadi keprihatinan kita, kita harus bebas dari segala egoisme dan betul-betul akan berkembang. Terakhir adalah tahap menerima diri. Kembali lagi, sebagai orang yang beriman, kita tentu saja mengetahui bahwa manusia tidak mungkin ataupun tidak bisa berkembang secara utuh apabila perspektifnya sebatas hanya untuk kebahagiaan di dunia. Kita tahu bahwa akhirnya kehidupan kita, sukses atau gagal kita, kebahagiaan kita merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka justru demi pengembangan diri yang sebenarnya, kurang tepat rasanya apabila kita selalu khawatir terhadap diri kita sendiri. Bahkan, kita akan belajar bahwa kita harus menerima diri dalam batas-batas kita. Kita harus menyerah secara pesimis. Tetapi, kalau kita mengetahui batas-batas diri kita tidak perlu yang namanya berputus asa. Kita lakukan apa yang dapat kita lakukan, dan kita akan mengalami bahwa kebahagiaan yang sebenarnya merupakan hadiah yang mulai kita cicipi pada saat yang paling kita tidak sangka. Teori selanjutnya adalah teori utilitarisme yang merupakan teori yang terakhir. Teori ini merupakan teori yang sering dijelek-jelekan oleh para filosof-filosof yang kurang mendalaminya. Nah, teori utilitarisme ini berasal dari bahasa Latin utilitaris yang artinya kegunaan. Sehingga dianggap utilitarisme ini ingin menyamakan kebaikan moral dengan manfaat. Dianggap juga sebagai etika sukses, di mana dalam menilai kebaikan dilihat dari hasil perbuatannya baik atau tidak. Nah, etika sukses ini merupakan penyelewengan dari etika. Karena dalam menilai mutu moral tidak dilihat dari pencapaian tujuannya, melainkan dilihat dari kemauan dan tindakan nyata dari si pelaku. Nah, jadi utilitarisme ini merupakan etika tingkat tinggi, di mana kita dalam melakukan tindakan harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan mengelakkan perbuatan buruk. Sehingga yang khas dari utilitarisme adalah akibat-akibat baik itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan sesama atau banyak orang.
yang terkena akibat dari si pelaku. Utilitarisme ini bersifat universalis, artinya ia mengaku adanya kewajiban terhadap semua orang. Nah, dalam segala tindakan kita harus selalu memperhatikan akibat-akibat bagi semua orang secara langsung atau tidak langsung yang terkena akibat olehnya. Utilitarisme ini mengungkap penghayatan moral yang kritis dan rasional. Nah, utilitarisme ini merupakan tantangan terhadap etika dalam peraturan-peraturan moral, menuntut agar peraturan moral ini dipertanggungjawabkan. Nah, teori utilitarisme ini juga sangat penting dalam menentukan atau memutuskan kebijaksanaan politik. Penting juga dalam kehidupan sehari-hari untuk memilih pilihan alternatif yang menghasilkan akibat positif sebanyak mungkin dengan akibat samping buruk yang sedikit mungkin. Selanjutnya ada prinsip utilitarisme di mana manusia wajib berusaha untuk menghasilkan kelebihan baik sebesar-besarnya terhadap akibat buruk dari tindakannya. Tindakan yang dapat diambil adalah tindakan yang dapat diperhitungkan akan memajukan kepentingan sesama atau kepentingan orang lain yang terpengaruhi. Nah, selanjutnya, utilitarisme ini menuntut perhatian terhadap kepentingan semua orang yang terpengaruhi oleh tindakannya, termasuk kepentingan diri sendiri. Lalu, berbeda dengan egoisme etis. Dalam teori utilitarisme dapat dibenarkan dalam pengorbanan kenikmatan atau kepentingan diri sendiri demi orang lain dapat merupakan tindakan secara moral yang paling tinggi. Lalu yang selanjutnya ada jasa utilitarisme. Jasa utilitarisme ini terletak pada rasionalitas dan universalitasnya. Utilitarisme ini tidak bekerja dengan segala peraturan yang tidak dapat kita mengerti. Akan tetapi harus didasarkan pada alasan yang jelas mengapa kita harus memilih salah satu opsi dan menolak opsi yang lain di antara dua kemungkinan tindakan yang ada. Karena untuk memberikan dan membutuhkan alasan yang rasional, maka dibukalah pilihan penilaian moral melalui dialog dan argumentasi. Pertama, seseorang dapat melihat semua aspek yang relevan, dan setelah melihat aspek tersebut, barulah seseorang tersebut akan membuat keputusannya. Dan keputusan itu harus bersifat universal. Keputusan itu tidak boleh bersifat atas keegoisannya sendiri. Maka persepsi yang ada pada dasarnya itu akan bersifat sosial. Walaupun pada dasarnya keputusan yang dibuat tersebut akan merugikan salah satu pihak atau pihak yang lain. Namun, berdasarkan pada moralitas manusia sebagai makhluk sosial, utilitarisme ini cocok untuk hal tersebut. Utilitarisme itu merupakan suatu prinsip etis yang bernilai tinggi dan selalu diperhatikan karena dianggap sebagai suatu kesimpulan dari kewajiban yang kita lakukan untuk bertanggung jawab terhadap sesama. Yang dimana kewajiban ini tuh harus berdasarkan pada prinsip moral yang paling fundamental, yaitu bahwa terhadap siapa saja kita hendaknya selalu mengambil keputusan sikap yang dianggap paling baik. Lalu selanjutnya ada kekurangan prinsipil utilitarisme. Kekurangan dari prinsipil utilitarisme ini itu adalah utilitarisme tidak dapat menjamin keadilan dan juga tidak dapat menjamin hak-hak manusia, khususnya hak asasi manusia. Utilitarisme ini hanya memperhatikan jumlah akibat baik yang akan didapatkan dalam mengambil salah satu opsi dari beberapa opsi yang ada, tanpa memperhatikan akibat buruk yang akan ditimbulkan dari tidak dipilihnya opsi yang lain ini. Utilitarisme ini tidak memperhatikan bagaimana akibat yang baik itu dicapai sekalipun dihasilkan dari jalan yang menghalalkan tindakan yang haram. Utilitarisme ini menganggap bahwa prinsip keadilan yang meyakini bahwa demi tujuan apapun hak seseorang tidak boleh dilanggar. Nah, prinsip keadilan ini tuh dianggap oleh utilitarisme ini sebagai penghalang gitu, karena utilitarisme menggunakan pertimbangan
untung rugi murni. Nah, namun walaupun seperti itu, tidak berarti bahwa utilitarisme ini sepenuhnya buruk. Prinsip utilitarisme yang mengusahakan akibat baik yang sebanyak-banyaknya dan sikap mau bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan pun telah mengungkapkan sesuatu yang hakiki bagi penilaian moral. Asalkan keputusan itu harus diimbangi oleh prinsip keadilan. Sekian yang bisa kami jelaskan. Terima Terima kasih. kasih.